Di tengah-tengah momen yang indah ini, mari kita menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Karena persekutuan doa, dalam persekutuan doa kita menikmati ketika kita berdoa dengan Tuhan, dengan saudara seiman, dan kita menikmati juga bahwasanya kasih itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan secara singkat. Saya mengajak kita untuk merenungkan kembali Galatia 2 ayat 20 bahwa hidup kita bukannya hidup milik kita lagi, tetapi adalah Kristus yang ada di dalam kita. Dan sebagaimana tujuan kekristenan adalah serupa dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur bahwasanya dalam setiap momen kami datang berdoa, kami menikmati bahwa kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, membuka tabir yang tertutup sekian lama, sehingga kami dapat menikmati bahwa Engkau Allah yang kudus, yang mau berinteraksi dengan kami melalui perantaraan-Mu, perantaraan anak-Mu, Yesus Kristus. Dan biarlah pada sore hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menemukan berkat-berkat yang melimpah dari pemberitaan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, hanya sebagai alat, dan Tuhan yang bekerja di dalam hamba-Mu, dan jemaat Tuhan ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah kami semua menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita lihat dalam Galatia pasal 3. Saya ubah sedikit judulnya, karena saya menemukan bahwa kalimat yang muncul adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif ya. Jadi siapa yang mengurung dan siapa yang dikurung gitu loh. Ya, judulnya kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Jadi yang mengurung adalah kitab suci ya. Jadi terkurung di bawah kuasa dosa itu jadi pasif, tetapi saya menemukan kalimat aslinya adalah kalimat yang aktif, yaitu the scripture had conclude all under sin. Jadi dalam Galatia 3 ayat 20, Galatia 3:22 kita baca sama-sama. Apakah kelihatan ya? Kita baca di Alkitab kita, Galatia 3 ayat 22. Demikian tulisan Rasul Paulus yang menjadi inspirasi bagi kita, yaitu firman Allah. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, sebab oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan bagaimana pada saat Kejadian pasal 3, kita teringat bahwa kitab suci secara kronologi belum ditulis ya. Dan itu Musa pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia menuliskan scripture pada bagian kitab Kejadian. Dan tentu saja pada zaman Adam dan Hawa belum ada kitab suci. Tetapi apakah sudah ada hukum, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Sudah. Hukum apa itu namanya? Hukum makan, ya. Hukum apa? Makan, ya. Hukumnya cuma satu, jangan makan. Ya, Tuhan kasih buah-buahan begitu banyak. Ada 3 macam jenis pohon yang ada di taman itu. Tetapi kita menemukan bahwa hanya satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, itu pohon pertama. Lalu pohon kedua adalah pohon yang menghasilkan buah-buahan, ya, berbagai macam buah yang bisa dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah pohon kehidupan, di mana sebetulnya Tuhan mengharapkan manusia itu memilih pohon kehidupan itu. Memang sekalipun belum ada kitab suci, tapi aturan dari Tuhan sudah ada ketika berada di taman di Eden. Jadi kita menikmati bahwasanya Tuhan menyediakan taman di Eden ini adalah sebagai satu sanctuary place atau tempat yang kudus ya. Jadi tempat yang kudus itu bergulir, saudara-saudara. Bagaimana setelah pada zaman Musa kita menemukan Tuhan menghendaki manusia membuat satu sanctuary place, ya umat Tuhan, yaitu yang namanya Tabernacle of Moses atau yang disebut dengan kemah Musa. Ya, kemah Musa itu adalah replika dari taman di Eden. Karena apa? Di situ ada simbol-simbol kehidupan, roti, ya, simbol kandil,
dan simbol juga bagaimana Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah umatnya. Kemudian waktu bergulir, sejarah bergulir dari Tabernacle of Moses menjadi Tabernacle of David, yaitu kemah Daud. Dan kita menyaksikan bahwa Daud merasa merasa tidak enak hatinya ketika dia ada di istana yang megah, tetapi Tuhan justru ditempatkan di dalam kemah. Dan Daud berinisiatif untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dia bertanya kepada Nabi Nathan, "Nabi Nathan, saya mau bikin rumah bagi Tuhan." Lalu Nabi Nathan kan setuju karena usulnya positif, usulnya baik. Tapi apa yang terjadi? Malam itu Nabi Nathan ditegur Tuhan. Bukan Daud yang membangun, tetapi anaknya. Saudara tahu kenapa? Kenapa Daud tidak boleh membangun? Ya, ada yang beralasan, karena tangan Daud itu penuh dengan tumpahan darah orang-orang yang dibunuhnya. Buktinya mana? Ada ayat mengatakan ketika Daud mengalahkan Goliat, orang-orang itu memuji Daud. Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Artinya Daud membunuh lebih banyak orang, ya. Dan itulah alasan mengapa Tuhan melarang Daud membangun bait Allah, ya. Bukan. Itu alasan yang sebetulnya kurang kuat, tapi alasan yang kuat adalah bahwa inisiatif harus mulai dari Allah. Apa jemaat? Inisiatif harus dimulai dari Allah. Jadi yang membangun rumah baginya adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif Daud. Oleh karena itu kita hati-hati kalau kita berinisiatif di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tanya dulu, ini kehendak Tuhan atau bukan? Atau jangan tanya hamba Tuhan, karena apa? Kita lihat buktinya tadi Nabi Nathan aja hamba Tuhan bisa salah, ya. Jadi Nabi Nathan aja bisa salah, apalagi hamba Tuhan yang ada di sini bisa salah. Jangan tanya hamba Tuhan, tapi tanya pada Tuhan, inisiatif apa yang harus aku lakukan. Nah, kita melihat bagaimana dalam perjalanan itu semua Tuhan memberikan banyak sekali hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu membuat kita geleng-geleng kepala, ya. Kenapa? Siapa yang sanggup melakukan hukum-hukum tersebut? Dan dari Tabernacle of David muncullah generasi yang kita lihat bagaimana anaknya Daud yaitu Salomo membangun bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena bangsa ini membelakangi Tuhan, mereka sudah diberikan bangunan yang begitu megah, tapi hati mereka tidak melekat pada Allah. Meskipun bangunannya megah, tapi hatinya tidak melekat pada Allah. Meskipun Tuhan hadir di rumah Tuhan yang besar itu, yang megah itu, lalu Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo menjadi dua, Yerobeam dan Rehabeam. Dan kita tahu sejarahnya, ada sejarah kerajaan Israel dan ada sejarah kerajaan Yehuda, ya. Dan kita melihat bait suci Salomo runtuh, hancur. Oleh karena apa? Tuhan tidak mau lagi berdiam di situ. Lalu muncul lagi satu kegerakan dari Esra dan Nehemia. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Esra dan Nehemia, ada satu kegerakan bagaimana Tuhan menggerakkan Koresh untuk membimbing pulang orang Israel dan mereka kembali membangun bait suci, ya. Kemudian rampunglah bait suci itu dan juga tembok Yerusalem, lalu diperbaharui lagi zaman Herodes. Dan kita dengar nama Herodes itu pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi pada zaman Yesus ketika murid-murid berkata, "Guru, betapa megah bangunan ini," ya. Lalu Yesus berkata bahwa di setiap bangunan yang megah ini akan ada masanya, bahwa sebuah batu tidak akan berdiri di atas batu yang lain. Dengan kata lain, Yesus Kristus menubuatkan keruntuhan bait Allah yang direnovasi oleh Herodes itu. Dan benar saja terjadi setelah Yesus terangkat ke surga tahun 70 Masehi, bangunan bait suci yang direnovasi oleh Herodes itu runtuh dan menjadi rata dengan tanah sampai hari ini tidak dibangun-bangun kembali. Kemudian muncullah dalam perjalanan kita dalam sejarah 1 Korintus, yaitu gereja di Korintus. Paulus berkata apa? "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Jadi pertemuan antara Tuhan dengan manusia di Taman Eden dalam sanctuary place itu berubah, yang tadinya God with us berubah menjadi God in us. Tuhan di dalam kita. Tuhan yang tadinya beserta kita berubah menjadi Tuhan di dalam kita. Nah, pertanyaannya, mengapa jemaat di Galatia begitu kental dengan isu hukum Taurat? Karena kita lihat bagaimana ada orang-orang Kristen
kalau kita ulang lagi bukan cuma guru-guru palsu ya, tetapi motivasi mereka adalah, hei kamu orang-orang Kristen yang ada di Galatia, tidak tahukah kamu bahwa keselamatan itu muncul dari bangsa Yahudi? Jadi orang-orang Yahudi ini punya rasa pride. Pride itu kebanggaan, yaitu bagaimana mereka berpikir dan percaya bahwa keselamatan itu muncul dari tunas Daud. Dan mereka tidak mengakui sampai hari ini Yesus Kristus adalah tunas Daud. Nanti di rumah Bapak Ibu baca Matius pasal 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mengapa Injil Matius menulis demikian? Karena Injil Matius ditujukan untuk dibaca oleh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, Injil Matius ingin memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah tunas Daud yang mereka sedang tunggu-tunggu. Tetapi spirit kesombongan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang sampai pada keruntuhan Yudaisme sekalipun, mereka tetap membawa semangat ini, mereka tetap membawa ideologi ini, bahwa keselamatan asalnya dari bangsa Yahudi, bukan lewat Tuhan Yesus. Oleh karena itu Paulus bertanya, mengapa kamu lekas beralih kepada Injil yang lain, yang sebetulnya bukan Injil? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus kesel banget sama jemaat Galatia. Oleh karena apa? Sudah dilayani dengan baik, sudah diberi makan Injil yang baik, tetapi mereka justru beralih kepada yang bukan Injil, yaitu kepada ideologi yang ini, yaitu keselamatan dari bangsa Yahudi. Kan gua bukan orang Yahudi, kata orang Galatia. Betul, tapi kamu bisa menjadi orang-orang Yahudi dengan cara apa? Memberi diri kamu ikut ritual kami. Kalau dalam Kristen ada sakramen baptisan, kami juga ada sakramen baptisan. Plus, sebagai laki-laki kamu harus disunat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, betapa gencarnya mereka mempropaganda ideologi supaya orang-orang Kristen di Galatia ikut kepada Yudaism. Ya, sama Kristen ikut sama Yudaism. Jadi betapa kacaunya mereka. Nah, poin pertama yang kita dapat pelajari adalah ternyata lewat ayat 22 ini kita menemukan bahwa manusia itu mengalami kerusakan total dan tidak punya jalan keluar. Tadi saya sudah singgung tentang Kejadian pasal 3, kan nggak ada hukum Taurat di situ memang, tapi sudah ada hukum namanya larangan makan ya. Jadi kita melihat bagaimana kitab suci menuliskan bahwa secara konsisten perjumpaan Allah dengan manusia selalu menghasilkan perjanjian. Sebagai contoh, ketika Allah berjumpa dengan Abraham, Allah memberikan janji. Ada perjanjian? Ada. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jangan kebalik, pasir di langit, bintang. Ya, jangan kebalik ya. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan oleh keturunanmu yaitu single ya, bukan plural, bukan jamak, single, oleh keturunanmu, yaitu satu keturunanmu, yaitu Kristus, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata berkat di situ adalah salvation, yaitu keselamatan. Wah, sungguh indah. Jadi lewat kerusakan totalnya manusia, Tuhan tetap peduli. Karena apa? Manusia berusaha cari jalan keluar, tapi mereka tetap terperangkap di dalam kuasa dosa. Ya. Dan kita melihat bagaimana manusia itu bukan cuma cacat sebagian. Ada yang berpikir, wah kalau jatuh dalam dosa itu yang rusak cuma kehidupan rohaninya aja, spiritualnya aja, tubuhnya nggak rusak. Salah. Coba kalau kita perhatikan Adam dan Hawa, waktu sebelum jatuh dalam dosa telanjang, ya, masuk angin nggak? Nggak ya, nggak kepikiran masuk angin ya. Nah, setelah mereka jatuh dalam dosa, tubuhnya downgrade, ya, berubah fungsi, jatuh kualitasnya. Yang tadinya tubuh berubah fungsi, become flesh, menjadi daging. Ya, tubuh yang tadinya baik, tubuh yang tadinya sempurna, jatuh fungsinya, jatuh kualitasnya, menjadi daging. Makanya sifatnya kedagingan, nagih melulu, ya, pengen yang enak-enak melulu, pengen yang nyaman melulu. Seneng kalau keinginan daging itu, dosa itu dilayani. Makanya banyak orang yang kecenderungan menikmati dosa. Mereka kompromi dengan tetap biasa jatuh dalam dosa. Makanya begitu diingatkan, jangan itu dosa.
Udahlah, enak, dosa itu enak gitu ya. Memang dosa itu enak bagi daging. Jadi yang rusak bukan cuma roh manusia, tetapi jiwanya juga rusak. Kitab Mazmur adalah kitab psikologi, kitab jiwa yang menjelaskan keberadaan jiwa manusia. Ya, ketika jiwa manusia itu tertekan oleh karena dosa, maka dia menuliskan berharaplah pada Allah. Ya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Itu karena apa? Karena dosa. Tubuhnya juga rusak. Jadi baik tubuh, jiwa, dan roh rusak semua. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang normal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makanya kita menyadari kenapa kita sering kompromi terhadap dosa. Ya, sebuah ilustrasi, saudara tahu mobil 4x4? Ya, sering ketemu mobil 4x4 ya. Suatu kali mobil ini dibawa oleh sang supir bersama bosnya, parkir di pasar. Ya, apa yang terjadi dengan supirnya? Dia parkir di pasar, lalu ada orang gila lewat. Orang gila ini ngambil batu. Lalu orang gila ini ngeluh sambil marah-marah. Ini orang kaya tapi nggak pinter. Masa 4x4 aja nggak tahu? Lalu dia ambil batu tajam, dia baret mobilnya sama dengan 16. Ya. Ketika si pemilik mobil datang, siapa yang nyoretin mobil saya? Gitu ya. Orang itu marah-marah sama supirnya. Siapa yang tadi nyoretin mobil saya ini? Baret ini mahal ini. Udah bawa ke bengkel. Dibawa ke bengkel, dipermak lagi, dibersihin lagi, dicat lagi 4x4. Ya. Lalu mobil yang sama itu parkir lagi di pasar yang sama karena mau belanja. Ketemu lagi orang gila yang sama. Orang gila itu marah lagi. Ini orang udah dikasih tahu 4x4 16, tetap aja dihapus. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil batu tajam itu, dia tulis lagi 4x4 sama dengan 16 untuk kedua kalinya. Lalu bosnya pun datang melihat mobil itu. Waduh, kok dicoret-coret lagi? Gimana ini? Ya, udah, daripada dicoret lagi sama dengan 16, mending kamu ke bengkel request. Tulis saja 4x4 sama dengan 16, pakai huruf yang rapi, pakai cat yang bagus. Supirnya melongok, bos, itu kan nggak lazim gitu ya. Ngapain sih ditulisin begitu? Udah tulis aja, nurut ya. Lalu mobil yang sudah rapih keluar dari bengkel, parkir lagi di pasar yang sama. Orang gila itu muncul lagi. Nah, dia senang sekali melihat tulisan 4x4 sama dengan 16. Dia ambil batu tajam, dia kasih nilai 100. Ya. Jadi maksudnya apa lewat ilustrasi ini, saudara? Jadi lewat ilustrasi ini artinya udah tahu jangan parkir di situ. Kalau mau dicoretin jangan parkir di situ lagi. Dasar orang berdosa, udah tahu itu jebakan dosa, masih disamperin. Jadi ngerti ya ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita ini meskipun tahu itu berdosa, tapi kadang kita mendekat, itu namanya jebakan. Dan itulah istilah yang namanya kita dikurung atau terkurung itu seperti itu. Ya, dan kitab suci menilai kita, oh kamu orang berdosa ya, kamu tetap dalam jebakan dosa, kamu tetap kena dalam jebakan dosa. Nah yang kedua kita dapat belajar dari ayat 22 ini, jadi bahwa dijelaskan hukum Taurat itu bukan jalan kebebasan manusia dari dosa. Ya, hukum Taurat yang tadinya diterima Musa di Gunung Sinai, mereka pikir wah ini adalah pertolongan kita nih, hukum Taurat ini dikasih hukum moral, dikasih hukum seremonial. Wah kita senang sekali bahwa ternyata Tuhan peduli dengan kita. Tapi ternyata ketika mereka coba lakukan itu, dalam natur dosanya, manusia tidak sanggup untuk melakukan isi dari perjanjian covenant hukum Taurat. Jadi seolah-olah Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwa mereka itu berdosa, tapi malah dikasih hukum Taurat yang ujung-ujungnya waduh, udah berdosa, malah dikasih anjing penjaga, ya. Wah ini gimana ini? Tambah repot ya, dikit-dikit Musa itu ketemu keluhan, ada yang berdosa, ada yang berzina, ada yang mencuri, ya. Saya yakin Musa itu menghakimi bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun. Dia stresnya luar biasa karena apa? Ketemu masalah yang selalu berbentrokan dengan hukum Taurat. Dan kita tahu Tuhan Yesus pun pernah diserang pakai hukum Taurat. Mengapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Hari Sabat itu hari yang kudus, tidak boleh menyembuhkan orang. Ya, mengapa kamu dan murid-muridmu memetik gandum di hari Sabat? Bukankah itu adalah pekerjaan yang berat? Itu tidak boleh kamu lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan Yesus pun diserang pakai hukum Taurat. Ya. Suatu kali ada seorang karyawan dari seorang raja, dia bikin kesalahan. Karyawan ini sudah setia berpuluh-puluh tahun melayani ya raja ini, tiba-tiba satu kesalahan aja, raja ini marah. Nah, karena kamu bikin kesalahan, kamu dihukum. Kamu masuk ke dalam lubang yang isinya anjing-anjing ganas dan galak. Lalu si karyawan ini komplain sama raja. Raja, bukankah saya sudah setia puluhan tahun melayani engkau? Lalu mengapa sekarang cuma satu kesalahan aja saya dihukum mau dimakan oleh anjing-anjing yang ganas ini gitu ya. Lalu dia minta izin sama raja. Oke, kalau raja begitu jahat, hatimu tidak ada pengampunan, izinkan saya 10 hari sebelum hari saya ditaruh di lubang itu, izinkan saya untuk memelihara anjing-anjing ini. Saudara, karyawan itu melakukan apa? Dia kasih makan anjing itu, dia elus-elus, dia mandiin, pokoknya disayang. Nah, pada hari ke-10 raja panggil dia. Nah, sudah tetap waktunya ya. Oke. Nah, sekarang kamu masuk ke lubang itu bersama anjing-anjing itu sekarang. Apa yang terjadi? Ketika karyawan yang dihukum itu masuk ke dalam lubang itu, anjing-anjingnya nggak ada yang galak sama dia. Karena sudah dipelihara selama 10 hari. Ya, lihat raja, nih anjing-anjing ini, mereka baru 10 hari saya pelihara, tapi mereka tahu berterima kasih. Tapi engkau, saya sudah melayani engkau puluhan tahun, cuma satu kesalahan aja, saya dihukum mati. Lalu raja sadar diri, oh iya ya saya salah. Kalau gitu kamu tidak masuk kandang anjing, kamu masuk penangkaran buaya. Ngerti maksud saya? Ya, jadi rajanya bukan sadar karena anjingnya salah itu, tapi salah hukuman, masuk penangkaran buaya. Mati juga nggak? Mati ya. Jadi seperti itu saudara. Hukum Taurat justru bukan membuat mereka makin suci. Nah, celakanya orang-orang Yahudi di Galatia ini dengan ideologinya, mereka datang dengan bangganya, hey, Taurat ini the best loh, Taurat ini ideologi yang baik, kamu coba ikuti seperti kami, kalian akan menjadi orang-orang yang holy, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan dengan sombongnya mereka mengatakan bahwa dengan melakukan hukum Taurat maka kamu diperkenan oleh Allah. Dan Paulus menyerang hal itu dengan mengatakan enggak bisa. Justru oleh karena hukum Taurat kamu mengenal dosa. Oleh karena kamu mengenal dosa, maka hukum Taurat itu bukan lagi membawa kepada kehidupan, tetapi membawa kepada kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ibarat sudah jatuh tapi ketimpa tangga. Sudah jatuh ke lubang singa, malah lompat lagi ke kandang macan. Dan yang terjadi kepada manusia berdosa, tidak ada jalan keluar. Itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa kitab suci mengurung di dalam kuasa dosa. Yang ketiga, kita juga belajar lewat ayat ini bagaimana Taurat itu sebetulnya kudus. Jadi saudara jangan anggap Taurat itu nggak penting. Taurat itu kudus. Taurat itu diilhamkan Allah ya. Bahkan dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa kitab suci itu mengevaluasi setiap orang. Mengevaluasi apakah kita sudah benar atau enggak benar. Jadi kitab suci sebagai the high ultimate untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tetapi ternyata kitab suci yang namanya Taurat ini tidak menuntun kepada kehidupan. Justru kitab suci Taurat ini menuntun kepada satu awareness, yaitu kewaspadaan dalam hidup. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dikit-dikit ini, dikit itu, salah ini, salah itu, kamu mati. Itu yang terjadi kepada hukum Taurat. Hukum Taurat seolah-olah seperti bos ya, yang membuat aturan. Aturan pertama, bos selalu benar. Pernah dengar aturan itu? Ya, lalu ada aturan kedua. Kalau bos salah, lihat aturan pertama. Ya, bagaimana Taurat itu dikatakan seperti bos yang tidak punya salah. Karena Taurat itu sempurna. Nah, celakanya kalau ini diberlakukan di gereja gitu misalnya ya. Untuk pemimpin gereja itu harusnya punya hati hamba, bukan hati bos. Kalau punya hati bos repot ya. Dikit-dikit nyerang orang pakai, nih hukum Tauratnya ini aturannya ini, pakai itu ya. Ada orang diserang, nih aturan gereja kayak begini, waduh ada Taurat baru. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya aturan gereja dibuat supaya gereja tertib, menuntun orang pada keselamatan, menuntun orang kepada Kristus, bukan makin membuat orang terbeban dan menjauh dari gereja. Tetapi hukum Taurat juga dianggap sama seperti itu ya. Bahkan dalam Roma pasal 7,
Paulus itu mengumpamakan Taurat itu dengan manusia berdosa seperti orang yang menikah. Ya, dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12 dikatakan, kalau kamu sudah menikah, ya kamu itu ibarat hukum Taurat dengan kamu diikat dengan hukum Taurat. Apa yang terjadi? Kalau orang menikah, itu hanya dapat dipisahkan oleh apa jemaat? Oleh apa jemaat? Wah, oleh maut. Betul ya? Jadi kalau orang sudah menikah, dia hanya bisa terpisah oleh maut. Jadi sebetulnya lagu Hari Ini Kurasa Bahagia agak ambigu juga ya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ada. Apa itu? Maut. Ya, jadi maut itu bisa memisahkan kita. Ya, jadi kata-kata tiada yang dapat memisahkan kita ya kurang tepat juga. Sebetulnya yang memisahkan kita dalam pernikahan adalah hanya maut. Nah, gimana kalau kita selingkuh sementara hukum itu masih ada, hukum itu masih jadi seperti suami kita? Ya nggak bisa, berarti kamu jatuh dalam perzinahan. Satu-satunya cara biar terpisah gimana? Ya suamimu atau istrimu dikasih baikon, ya biar cepat mati salah satu, dibunuh satu gitu ya, baru kamu bisa terpisah dan bisa menikah lagi dengan orang lain. Begitu kira-kira ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita menemukan dalam relasi pernikahan kita gitu ya, waduh, itu waktu pandemi kemarin misalnya ya. Waktu pandemi kemarin tuh angka perceraian Kristen itu tinggi sekali loh. Kenapa? Ya, misalnya rumahnya kecil tipe 45, tahu tipe 45? 4 langkah ke kiri, 5 langkah ke kanan. Gitu ya. Baru keluar kamar mandi, lu lagi gitu ya. Baru keluar dari depan dikit, ya dia lagi. Saking sering ketemu, jadi sering konflik. Wah, repot ya. Jadi pada masa pandemi justru banyak konflik dan banyak perceraian itu terjadi. Nah, oleh karena apa? Oleh karena tidak saling mau equal, atau equal itu artinya mau menyetarakan satu sama yang lain. Sehingga yang terjadi adalah ego. Nah, Taurat ini dianggap superior oleh Paulus dan kita ada di posisi yang lemah ya. Nah, kalau sekarang itu karena manusia berdosa, dalam relasi rumah tangga biasanya terjadi apa? Suami-suami takut istri, padahal itu merusak tatanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Coba saksikan video berikut ini ya. Ini ada logical map, boleh diklik suaranya Kak Wiwit. Nah, ini logical map. Nah, kalau dalam map pernikahan gimana terjadinya nanti? Pernikahan antara Don sama Laura. Kalau Don yang benar, Laura salah, Don yang salah, Laura benar, maka Laura yang benar. Kalau Don yang benar, Laura benar, hasilnya Laura yang benar. Kalau si Don benar dan Laura salah, yang Laura yang benar. Saya terjemahin kalimatnya. Kalau kamu masih single, tolong difoto ini untuk peta pernikahan kamu. Oke ya, baik. Itu salah satu ilustrasi bagaimana pernikahan yang rusak oleh karena dosa, jadi terjadi satu saling menuntut ya. Nah, demikian juga dengan relasi kita dengan hukum Taurat. Yang menuntut adalah hukum Taurat. Itu yang digambarkan dalam Roma pasal 7. Jadi banyak sekali analogi relasi antara orang berdosa dengan Taurat. Yang pada dasarnya manusia itu terjebak ya, manusia itu tidak punya jalan keluar. Lalu bagaimana kita memiliki jalan keluar? Dan kita melihat ayat 22b tadi kita baca sama-sama ya.
Ayat 22b menuliskan demikian saudara, kalau tadi hilang deh. Baik. Galatia 3 ayat 22b menuliskan demikian. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lagi-lagi disebutkan pribadi yang bernama Kristus. Jadi diperlukan suatu respon di sini bahwa Kristus sudah memberikan satu inisiatif, suatu pekerjaan yang dilakukan hanya oleh manusia sempurna untuk menggenapi isi hukum Taurat. Kenapa? Manusia berdosa nggak sanggup, butuh manusia sempurna yang namanya Yesus Kristus. Tetapi kalau Yesus Kristus sudah melakukan, lalu orang-orang yang melihat ataupun mendengar tentang Yesus ini tidak memberi respons percaya kepada Yesus, pastinya mereka tidak akan selamat. Mereka tetap terjebak di dalam kuasa dosa. Mereka tetap terjebak dalam tuntutan hukum Taurat. Dan Yesus Kristus menuntun kita melalui iman. Dan iman saja sudah pernah saya jelaskan. Iman saja itu dikaruniakan kepada kita. Iman gak pernah muncul dalam hati kita. Iman gak pernah muncul dalam inisiatif kita. Iman gak pernah muncul dalam motivasi kita. Oleh sebab apa? Kita berdosa, rusak total. Oleh karena itu Tuhan menginstal satu karunia yang namanya iman yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus, tidak kelihatan. Makanya begitu mendengar berita tentang Kristus, kita langsung respons. Dan saudara tahu iman selalu timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Oleh karena itu iman kita jangan berdasarkan melihat mujizat baru percaya. Kebalik. Tapi iman kita harus respon berdasarkan pendengaran. Iman harus mendengar berita keselamatan, bukan melihat mujizat. Bukan melihat yang spektakuler baru percaya, tapi milikilah iman, karunia iman. Oleh karena punya iman dari hasil mendengar firman Allah. Seorang aktor terkenal bernama Denzel Washington, ya film-filmnya banyak sekali ya. Denzel Washington mengalami perjumpaan dengan Allah di tahun 1980 dan ini mempengaruhi karirnya di film-film Hollywood. Apa yang menjadi pengaruh Denzel Washington? Dia tidak mau memerankan film-film yang vulgar sifatnya. Tetapi dia memerankan film-film untuk apa? For the glory of God. Mungkin dia adalah satu-satunya bintang film yang masih memegang teguh iman kepada Kristus. Oleh karena apa? Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya yang tadinya merasa terkungkung oleh banyaknya aturan-aturan dalam kehidupan rumah tangganya ataupun dalam kehidupan kewarganegaraannya sebagai warga kulit hitam, dia merasakan satu kemerdekaan yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus. Di awal karirnya di tahun 1980, dia mulai meniti karir sebagai seorang aktor yang mungkin pemula, tetapi dia selalu berkata, semua yang kulakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di awal karir Bapak Ibu Saudara, di awal perjalanan Bapak Ibu Saudara, di awal hari esok yang Bapak Ibu Saudara akan jalani? Apakah engkau mengalami kemenangan, kemerdekaan bersama dengan Kristus? Itu adalah mentalitas Denzel Washington yang menginspirasi kita untuk selalu hadir dalam kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan menutup dengan mengajak kita bermeditasi dengan kita menyaksikan bersama-sama pujian berikut ini.
Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai hari ini kami kompromi dengan dosa, dan kami terkadang menuding orang lain juga dengan menggunakan propaganda hukum Taurat atau dengan aturan-aturan lain. Kami menuding orang lain bersalah dan kami yang benar. Atau kami merasa diri kami yang paling berkuasa, sehingga kami menuding kesalahan orang lain lewat peraturan-peraturan yang ada. Oleh sebab itu ya Bapa, jauhkanlah spirit orang-orang Yudaisme ini dalam kehidupan kami, yang menganggap kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri, menganggap diri kami paling benar. Sungguh pun kami rusak total dan kami terjebak di dalam kuasa dosa. Oleh sebab itu, tolonglah kami, berikan karunia iman kepada kami untuk kami merespons karya Kristus di atas kayu salib dengan percaya sungguh-sungguh dan mengalami pembebasan dalam kehidupan kami yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan untuk kasih setiamu, dan biarlah apa yang sudah kami respons melalui karya Kristus memberikan buah-buah yang manis, yaitu buah-buah kasih terhadap orang lain yang mungkin tidak mampu melakukannya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.